Ya, baik. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi pemecahan spin-spin ini dipengaruhi oleh tetangga. Jadi kalau tadi keberadaan atom elektronegatif itu berpengaruh pada geseran kimia, jadi geseran kimianya, dia muncul di daerah ppm berapa gitu ya. Tapi eh, tetangga itu juga bisa menyebabkan terutama pemecahan spin ini karena tetangga sama-sama proton. Jadi tetangga yang dimaksud ini adalah sama-sama protonnya. Jadi proton di sini itu CH3, CH3, CH2, BR. Nah, di sini di sini misalkan kita fokusnya ada di sini CH2 ya. Jadi ibu tandai, misalkan HA. HA ini ekuivalen, HA atas dan HA bawah itu ekuivalen karena dia lingkungannya sama, tetangganya BR dan ini sebelahnya C, ikatan sigma aja. Nah, di sini tapi HA ini bisa mengalami splitting atau pemecahan spin itu karena dia punya tetangga proton juga. Jadi kalau pemecahan spin atau proton, splitting spin itu dipengaruhi karena proton tersebut memiliki tetangga yang ada protonnya juga. Kalau dia nggak ada tetangga protonnya, dia nggak akan terpecah spinnya. Nah, tetangga protonnya ini ada berapa? Di sini dia ekuivalen. Hb ini ekuivalen semua. Jadi disebutkan ada 3 tetangganya. Nah, di sini dia bisa mengalami H1, Ha1, Ha2 di sini bisa disebutkan kemungkinannya di situ ya. Dia bisa pada keadaan satu proton satu spin ke atas, proton 2 ke atas, keadaan 2 eh, spin untuk proton satu ke bawah, spin proton 2 ke atas, begitu juga selanjutnya. Nah, ini adalah peluang sebenarnya ya, probability. Nah, akhirnya ini kan pasangan atas bawah ini ada 2. Jadi kita munculkan karena sama pasangannya ada ke atas ke bawah. Nah, dia dijadikan satu. Dan nilainya 2. Sehingga dia muncul dalam bentuk intensitas relatif 1:2:1. Jadi dia dipecah oleh em, proton tetangganya dengan beberapa kemungkinan seperti ini, probability ini. Nah, splitting ini juga bisa menyebabkan em, Anda bisa mendeteksi eh, jumlah tetangga melalui apa? Misalkan splitting order 1, di sini aturannya adalah N+1. Jika terdapat N proton tetangga, jadi kayak tadi contohnya, HA ini tetangganya HB. HB jumlahnya ada 3. N sama dengan 3 berarti. N-nya ada 3. Berarti nanti dia mengalami splitting menjadi 4 puncak akhirnya. Jadi N+1 apa? N+1 puncak. Jadi splitting itu bisa menyebabkan kalau tadi Anda bisa mengetahui intensitas relatifnya, perbandingan intensitas relatif dari puncak yang dihasilkan, bisa juga menunjukkan em, tipikal puncaknya itu seperti apa. Jadi dia akan terlihat dalam bentuk jumlah puncaknya berapa.
Kalau tadi perbandingannya 1:2:1. Untuk intensitasnya ya, 1:2:1. Kemungkinan ini ya, untuk splitting HA. Tapi kalau untuk multiplisitas, tetangga ini rumusnya N+1 puncak. Jadi akan muncul dia sebagai 4 puncak. 4 puncak itu disebut dengan kuartet. Kalau 3 puncak itu triplet, ini doblet. Nah, ini intensitas relatifnya mengikuti segitiga Pascal. Ya, jadi ada satu, pertama kalau singlet itu cuma satu puncak. Kalau doblet, ini seperti terbagi gini ya. Jadi satu-satu, kemudian ini satu, ini satu, ini yang ini penambahan satu ditambah satu. Ini atasnya satu tambah satu jadi dua. Kemudian ini satu tingginya. Jadi sebenarnya diawali dari satu ini, dia terpecah. Kalau dia hanya tidak punya tetangga, tetangganya 0, itu puncaknya satu. Kalau tetangganya ada satu, puncaknya jadi dua, yang intensitasnya satu, satu. Kemudian kalau tetangganya ada dua, ini akan terpecah menjadi tiga. Menjadi tiga puncak. Tiga puncak ini gimana polanya? Ini satu, kan turun di sini. Kemudian yang tengah ini kan dihasilkan dari satu ini ditambah satu ini. Sehingga menghasilkan dua. Kemudian yang sini satu. Begitu juga seterusnya. Jika N-nya sama dengan 3, splittingnya akan bertambah lagi. N+1, yaitu 4. 4 itu 1. Kemudian 1 tambah 2, 3. Dan 2 tambah 1, 3. Ini 1. Jadi perbandingannya kalau Anda punya tetangga itu protonnya 3, maka ada 4 puncak yang dihasilkan dengan intensitas relatif 1:3:3:1. Jadi bentuk puncaknya ini yang 1, ini yang 3. Nah, seperti ini. 1:3:3:1. Ada 4 puncak. Akibat Anda punya proton tetangga sebanyak 3. Jadi ini bukan menunjukkan jumlah proton dia. Jadi bentuk puncak ini bukan menunjukkan kondisi proton menunjukkan kondisi proton, tapi bukan mewakili karakter dari proton itu sendiri, tapi proton tetangga. Kalau mewakili proton itu sendiri, Bu, dari mananya? Dari tadi, nilai luas area. Jadi itu yang mewakili kondisi proton ini sendiri dan geseran kimianya. Jadi tetangga itu bisa diketahui dari multiplisitasnya apa? Kuartet berarti tetangganya 3. Kalau bentuknya di sini misalkan 1:2:1 itu triplet itu seperti ini. Nanti ya ini 1:2:1 berarti ini triplet. Ini tetangganya ada 2. Makanya dia jadi triplet. Tapi dia sendiri belum tentu. Harus dilihat dari sinyal yang lainnya. Jadi mereka saling berkaitan. Akhirnya kita harus lihat semua pola dari puncak yang dihasilkan. Jadi ini ada contohnya beberapa. Untuk contoh yang pertama, misalkan untuk proton A punya tetangga proton X, di mana proton X cuma 1. Berarti nanti proton A ini dia akan splitting, spinnya menghasilkan multiplisitas
N plus 1 yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Dia menjadi doublet. Maka proton A ini jadi doublet yang munculnya. Kemudian untuk proton X, Tinggi puncaknya tidak sama nggak, Bu? ya ini relatif ya memang. Tapi terlihat seperti 1:1. Harusnya sempurnanya 1:1. Kalau yang doublet, ya. Iya, Bu. Mm-mm. Kemudian untuk yang X, dia tetangganya ada 2 proton. Berarti dia bisa mengalami pemecahan spin, menghasilkan multiplisitasnya itu triplet. Jadi muncul seperti ini. Idealnya juga 1, 2, 1. Nah, nanti em, ini kalau tetangganya CH3, berarti ini masih ada seharusnya ya ikatan di sini. Ya, gitu. Nanti bisa dicoba ikatan 3. Jadi X akan muncul sebagai kuartet. Sedangkan A muncul sebagai doublet. Jadi ini memang menunjukkan proton A, tapi menggambarkan kondisi tetangga dia bahwasanya karena dia doublet, dia tetangganya pasti cuman 1 proton ini. Begitu juga Ya. dengan yang sini, karena dia ada 4 puncak, tetangganya pasti ada 3. Kalau dia sendiri bagaimana? Ya nanti harus dikorelasikan data-datanya. Ini kebetulan kan datanya cuma 2 jenis proton. Kalau protonnya banyak, nah nanti harus menghubungkan yang geseran ini. Misalkan di sini ada lagi kayak gini, ini punyanya siapa? Akhirnya A, B, C, D itu proton A, B, C, D. Nah itu um, lebih berhati-hati. Nah ini ada contohnya misalkan XMA. Di sini proton A tetangganya proton M. Proton M hanya punya 1 proton, berarti dia akan terpecah menjadi doublet N+1. Kemudian yang X tetangganya juga cuma 1 proton M. Nah, dia akan terpecah menjadi doublet juga. Nah, yang M bagaimana? M itu tetangganya ada 4. Berarti dia nanti menghasilkan 5 puncak atau quintet sebutnya. Seperti ini. Nah, tinggi rendahnya ini berarti itu yang menunjukkan integrasi puncak atau perbandingan jumlah proton dari masing-masing puncak tersebut. Ternyata perbandingannya 2:1:2. Jadi bukan perkara tinggi aja ya kalau intensitas ini, bukan tinggi puncak aja, tapi lebarnya bagaimana, makanya dia dihitung sebagai luas puncak, perbandingan luas puncak. Oke, nah kalau tadi kan untuk proton yang enantiotropik gitu ya, yang dia ekivalen secara kimia. Nah, gimana kalau kita punya proton yang dia stereotopik tadi ya, yang dia tidak ekivalen secara kimia. Nah, di situ pemecahannya berarti disebut pemecahan multiplikatif. Karena apa? Karena misalkan ini karbon A, karbon B misalkan ya. Ini karbon C, karbon D. Nah, kita fokus di sini misalkan yang A dulu. A itu punya 2 karbon. Kan sama Bu, proton proton yang diikat, 2 proton yang diikat. Ya, kalau di sini itu ikatan sigma aja, tapi karena dia berupa alkena, alkena sendiri dalam struktur ruang itu bisa bentuknya cis, trans gitu kan, E dan Z. Nah, itu akan mempengaruhi proton yang di atas dan di bawah. Itu tetangganya itu apa? Nah, ini ternyata yang proton B itu tetangganya adalah proton D. Jadi tetangganya sama-sama proton. Nah, kalau yang proton C, tetangganya O. Nah, ini pasti akan beda geseran kimianya gitu ya. Nah, geseran kimia tadi sudah kita bahas.
Geseran kimia yang atas dan bawah gimana perbandingannya? Oh, yang atas geseran kimianya lebih rendah, lebih shielding karena tetangganya kan sama-sama proton. Yang bawah ini lebih dishielding. Ya, dia muncul pada geseran kimia yang memang berbeda untuk Hb dan proton B dan proton C. Kemudian apalagi yang bisa dilihat karena dia tidak ekivalen, maka dia menjadi pemecahannya multiplikatif. Maksudnya adalah walaupun proton yang atas ini atau proton B itu diikat oleh karbon A, jadi sama dengan proton C sebenarnya, namun karena kondisi lingkungannya berbeda, dia stereotopik, maka proton B tidak hanya akan dipecah oleh tetangganya yang Hd, dia juga akan dipecah oleh Hc itu sendiri, tetangga yang sama-sama diikat oleh karbon yang sama. Karena mereka berbeda, tidak ekivalen. Sehingga eh, hmm, sehingga proton B akan dipecah juga oleh proton C, nggak hanya proton D. Jadi keduanya akan memecah dia. Nah, pemecahannya bagaimana? Dipecah oleh HD. Tetangganya HD ini cuma satu, berarti multiplisitasnya dia doublet nanti kan. Nah, doublet ini nanti ternyata karena Hc ini berbeda juga, maka dia akan dipecah oleh proton satunya lagi, yaitu yang diikat oleh karbon yang sama ini. Karena satu, berarti dia juga bisa menghasilkan multiplisitas doublet. Nah, doublet ini akan dipecah lagi oleh doublet sehingga menghasilkan sinyal doublet-doublet. Nah, ini ada informasinya. Begitu juga dengan Hc, dia akan dipecah oleh proton B dan proton D sehingga menghasilkan sinyal doublet-doublet. Tidak dijadikan satu, Hb tidak sama dengan Hd, jadi tidak dijadikan, oh tetangganya ada dua, Bu. Enggak dijadikan seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi karena dia tidak ekivalen, maka memecahnya sendiri-sendiri. Terjadi pemecahan multiplikatif. Hd juga sama, dia dipecah oleh dua proton, tapi dua proton ini berbeda. Jadi dia juga akan jadi doublet-doublet. Lain lagi kalau untuk CH3 di sini, protonnya itu ekivalen semua. Jadi proton A ini sama semua, ada 3 ekivalen, tapi dia nggak punya tetangga. Tetangganya 0. Berarti 0 plus 1 multiplisitasnya. 1. Dia akan membentuk sinyal singlet. Singlet aja. Ya, karena dia ekivalen dan tidak punya tetangga. Nah, di sini ada informasi lainnya, yaitu harga tetapan kopling. Jadi simbol J itu adalah merupakan tetapan kopling di mana menunjukkan hubungan antara proton yang dimaksud. Jadi kalau nilainya J BD di situ ya ini BD itu antara kopling antara proton B dan proton D. Proton B dan proton D itu koplingnya adalah 7. Kemudian proton B dan proton C karena dia lebih dekat dalam satu karbon yang sama, dia nilainya lebih rendah. Nah, untuk yang bawah, karena dia koplingnya dengan proton B, berarti nilainya sama, 1,5. Tapi kemudian Hc ini kopling dengan Hd juga. Nah, ini kondisinya lebih jauh dibandingkan Hb. Maka dia munculnya di 14. Kalau BD tadi kan 7, kalau CD itu munculnya 14 karena dia lebih jauh. Nah, ini yang menyebabkan, kopling ini menyebabkan um, ini, jarak antar puncak. Jadi jarak antar puncak.
Semakin dekat bentuknya, jaraknya antar puncak tersebut menunjukkan dia memiliki kopling yang lebih kecil, menunjukkan kedekatan dia. Jadi ini nilai kopling antar puncaknya. Sedangkan yang proton D, dia berhubungan dengan proton B. Tadi nilainya berapa? Berarti BD nilainya 7. Kemudian dia D berhubungan dengan C, nilainya 14. Jadi akibatnya apa? Walaupun sama-sama nanti dia membentuk doublet-doublet, tapi koplingnya ini akan berbeda. Kopling antar puncaknya ini akan berbeda-beda. Nah, ini akan menunjukkan em, semakin jauh, maka koplingnya akan semakin tinggi. Jadi kita bisa memperkirakan eh, ini sinyal untuk proton yang mana. Karena ada informasi kopling konstan. Jadi ini gambarnya, ternyata ada gambarnya di belakang. Jadi jarak antar dua puncak serapan. Jadi di sini itu J. Semakin jauh nanti berarti dia koplingnya semakin besar. Berarti jaraknya akan semakin jauh. Nah, itu timbul akibat adanya interaksi antara proton-proton yang bertetangga melewati ikatan karbon. Jadi ya. Kemudian besarnya harga kopling tergantung interaksi proton yang saling kopling. Ya, jadi dia berinteraksi dalam satu ruang ataukah berbeda ruang, berjauhan, maka nilai kopling konstannya akan berbeda. Jadi ini merupakan ciri khas. Untuk yang dekat tadi, proton metilen, ya, yang dia stereotopik, itu nilai kopling konstannya antar proton itu 4,5 ya tadi ya. Kemudian kalau terpisah karbon itu 7, tapi kalau juga berbeda ruang itu 14 ya. Jadi itu suatu tetapan. Biasanya itu langsung dimunculkan dalam data yang kita peroleh dari NMR. Jadi nilainya sudah ada. Kalau nggak ada, biasanya kita ngitung sendiri. Gimana cara ngitung kopling konstan? Jadi ini misalkan geseran kimianya. Nah, geseran kimianya misalkan di sini 2,5, yang sini 3,3 misalkan. Nah, di sini kan ada nilai yang bisa kita lihat. Misalkan di sini 3,2. Di sini munculnya 3,4. Makanya di sini munculnya 3,3 misalkan. Nah, ini bisa kita hitung kopling konstan dari puncak sini ke sini. Nah, selisihnya itu adalah kopling konstan. Itu kalau tidak disediakan nilai kopling konstan. Jadi bisa dari pengurangan puncak B kurangi puncak A. Itu adalah nilai kopling konstan, tetapan kopling. Nah, ini ada contoh, nanti Anda coba bandingkan ada senyawa A sampai D. Kemudian diberi spektrum seperti ini. Ini puncaknya ada 2 ya, daerah 2, sekian, 2,3 gitu ya. Kemudian ada di daerah 7, geseran kimia 7 ppm. Nah, itu kira-kira kalau Anda lihat ini multiplisitasnya gimana? Singlet semua, Bu. Singlet semua. Berarti tetangganya Nol, Bu. dia tidak bertetangga gitu ya, tidak mempengaruhi, tapi dia
cuman satu-satu, sedangkan di contoh itu nggak seperti itu ya, nggak nampak seperti itu. Nah, coba dibandingkan nanti dengan intensitas yang berbeda, yang 2, sekian itu intensitasnya lebih tinggi dibandingkan yang 7. Berarti perbandingan puncaknya nanti akan berbeda. Nah, Anda pilih yang mana yang lebih sesuai. Ya, ini serupa dengan tadi ya, untuk membentuk apa segitiga Pascal itu, teori segitiga Pascal. Jadi kalau untuk coupling orde 1, kita lihat tetangganya ada berapa. Kalau N tetangganya 0, bentuknya seperti ini singlet, N sama dengan 1 jadi doublet, 1 banding 1. Kalau N-nya ada 2, 1, 2, 1. Nah, ini yang kopling orde 1. Nah, untuk kopling multiplikatif, jadi misalkan yang bentuknya doublet-doublet tadi, jadi di sini dia proton ini dipecah oleh proton Hb dan proton Hb, gitu ya. Kemudian ada tetangganya lagi proton Hc. Kalau cuman Hb, ada 2 Hb yang sama, dia jadi doublet yang setara. Tapi karena Hc berbeda, em, tidak enantiotropik dengan Hb dan Hc, maka di sini masih dipecah lagi. Pecah lagi, tapi dengan jarak yang berbeda. Kalau ini kan jaraknya sama semua. Nah, jarak ini adalah nilai kopling tadi. Jadi kalau nilai koplingnya sama 7, 7 itu bentuknya akan seperti ini. Tapi dia, kalau dengan tadi antara Ha dan Hb, yang dia dalam satu ruang berbeda karbon gitu ya. Misalkan nilainya 7, yang di bawah ini dia dipecah oleh Hc, nilainya misalkan lebih rendah, 4,5. Jadi hasilnya doublet ini akan terpecah lagi menjadi doublet of doublet. Jadi doublet of doublet, DD simpelnya. Itu coupling multiplikatif. Jadi efeknya ke situ nanti akan muncul dalam bentuk sinyal. Jadi kalau ini satu, ini satu, satu. Kemudian ini satu. Nah, ini satu ini tidak ditambah dengan satu ini karena nggak jadi satu puncak. Tapi masing-masing puncak. Makanya nilainya juga satu, satu, satu. Makanya dia bukan jadi kuartet, bukan jadi triplet. Karena ini nggak ditambahkan. Ini berbeda yang sini sama sini. Dia berdiri dalam puncak sendiri. Ini akan menjadi bentuk puncak seperti ini. Sorry, puncaknya. Jadi puncaknya 1 banding 1 banding 1 banding 1 dengan nilai kopling konstan. Di sini 4,5 misalkan, di sini 4,5 juga. Berarti kan 9 harusnya jadi 14. Sisanya berapa ini dia jadi jeda. Di konstanta kopling adalah ukuran dari interaksi tidak langsung antara dua spin inti. Nuklir ini inti maksudnya ya, proton maksudnya, yang memberikan informasi tentang konektivitas atau hubungan kimia dan ikatan kimia dan struktur molekulnya. Ini untuk tabel harga tetapan kopling. Jadi karena dia kopling konstan gitu ya, dia nilainya ya berkisar itu aja. Nah, tergantung dari uh, tetangga dia apa, dia ikatan rangkap atau tunggal, antara elektronegatif atau tidak. Nah, ini bisa dijadikan acuan. Sampai sini ada pertanyaan?
Untuk yang slide sebelumnya ini, Bu. It's- Bentar. Berarti Hmm. ini bisa untuk dasar yang tadi karena kan benzena ya, Bu ya. Hah? Benzen? Yang mana, Mbak? Yang bawah, Bu. Oh, yang bawah. Anisotropi nih. Bukan. Yang di tabel ini kan ada benzen yang paling bawah, Bu. Oh, contohnya ya. Heeh. Untuk mengerjakan soal yang tadi ini berarti ya, Bu. Oh, yang tadi itu kan nggak ada ini kan, nggak ada pemecahan spin kan? Singlet semua. Oh Yang iya mana? deh. Oh iya, iya. Singlet semua. Ya. Jadi itu ditentukan dari integrasi puncaknya juga nanti ada hubungannya integrasi. Ya. Kalau tetapan kopling, jeda antar puncak. Ada lagi? Sudah, Ibu. Oke, Bu lanjutkan tinggal dikit kayaknya. Nah, di sini tadi Ibu sempat bilang untuk geseran kimia untuk yang benzen itu kan geseran kimia protonnya bisa di atas 6 kan? 7 ke atas itu ya. Iya, Bu. Itu karena dia kan elektron di benzen tersebut terdelokalisasi, dia bergerak terus. Jadi eh, protonnya akan terdishielding. Begitu juga dengan alkena, karena protonnya terdishielding juga. Nah, di sini tapi tadi ada yang aneh gitu ya. Kalau untuk alkuna, kok malah nilai geseran kimianya lebih kecil daripada alkena? Kenapa? Ternyata kita tidak hanya mempertimbangkan mengenai elektronegativitas tetangga, tapi di situ ada efek anisotropi. Apa efek anisotropi itu? Jadi dia ada perubahan pergeseran kimia yang terjadi pada proton itu akibat dari em, medan magnet yang diterapkan itu berbeda dengan medan magnet internalnya. Jadi misalkan kita punya benzen itu ya, gambar benzen ini. Nah, benzen ini elektronnya terdelokalisasi di situ. Misalkan untuk medan magnet yang diterapkan, jadi medan magnet dari alat itu B0 misalkan. Nah, sedangkan em, untuk ini medan magnet yang dihasilkan oleh benzen sendiri kan di situ banyak elektron itu, maka dia bentuknya seperti apa? Jadi dia arahnya itu seperti ini. Dia punya arah sendiri, internal, B internal tersebut ya. Sorry, ini muter terus ya ke sini karena cincin ya. Nah, ini B internal. Jadi medan yang dia hasilkan sendiri. Kemudian ada medan yang diterapkan, B0 ini. Nah, akibatnya em, B yang terukur, medan magnet yang terukur oleh alat itu adalah karena bentuknya vektor, ya, jadi seperti vektor. Kalau B0-nya ke atas, seperti ini misalkan B0-nya, kemudian B internal ini ternyata juga arahnya sama ke atas, misalkan nilainya sekian. B internalnya dari benzen ini. Akibatnya, sinyal yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari B0 dan B internal. Makanya dia muncul pada geseran kimia yang tinggi. Jadi dia searah untuk benzen. Begitu juga untuk alkena. Jadi dia B0-nya ke atas, dia prosesnya juga sama. Di sini ada elektron pi. Nah, yang posisinya dia juga sesuai dengan B0 atas. Jadi makanya dia nilai
geseran kimianya menjadi lebih tinggi dari nilai proton yang diikat oleh karbon sigma. Nah, bagaimana dengan karbon em, ikatan rangkap 3, jadi sp, karbon sp. Nah, karbon sp di sini B yang diterapkan ke atas, namun biasanya digambarkannya gini ya. Jadi ikatan rangkap 3, nah di sini karena ada ikatan rangkap 3, itu dia bergeraknya seperti ini. Jadi dia keluar sehingga menyebabkan dia mengalami pengurangan malah. Jadi B internalnya tidak searah. Jadi em, jika ini B0, B internal itu segini misalkan. Maka hasilnya karena vektor dia dijumlahkan, muncullah nilai yang lebih rendah dibandingkan efeknya kalau dia alkena dan em, benzen. Nah, sebenarnya efek anisotropi ini dimunculkan, dirumuskan karena peneliti mendapati data bahwasanya geseran kimia proton kalau benzen itu kok sangat tinggi ya. Di dalam bensin kok sangat tinggi ya protonnya. Kemudian alkena itu juga sama, kok bisa ya. Namun kok pada alkuna itu ternyata lebih rendah. Nah, itu dijelaskannya dengan seperti ini. Karena B0 medan magnet yang diterapkan itu searah, jika searah dengan medan magnet molekul, maka dia akan menyebabkan pertambahan dari medan magnet sehingga muncul pada geseran kimia yang lebih besar. Namun jika dia tidak searah, maka akan menyebabkan medan magnet muncul lebih kecil. Jadi efek anisotropi ini menjelaskan tadi mengapa geseran kimia alkuna itu lebih rendah daripada alkena. Nah, ini macam-macam pelarut yang biasa digunakan untuk NMR. Jadi kita menggunakan pelarutnya itu adalah pelarut yang terdeuterasi. Jadi kenapa deuterasi? Berarti kan deuterium di situ ya. Pakai proton dengan massa 2. Kenapa kok kita pakai yang seperti ini? Kok nggak pakai pelarut biasa yang proton 1? Ini kan melimpah sekali kan ya. Pelimpahannya itu berapa ya? 99 mungkin ya, 99%. Ini sedikit sekali. Kayaknya 0, sekian. Prot, apa deuterium ini. Nah, di sini digunakan pelarut deuterium karena dia nanti tidak akan terdeteksi di NMR. Jadi tidak akan mempengaruhi sinyal sampel Anda. Kalau pelarutnya itu sama-sama menggunakan proton, jadi H1, maka dia juga akan memberikan sinyal nanti, puncak juga. Nah, itu kan repot. Ya. Jadi makanya biasanya digunakan um, pelarut yang deuterium. Dan ini nggak semua lab punya. Yang punya adalah yang punya NMR aja. Ya, jadi misalkan aseton disebut aseton D6 karena aseton itu propanon ya. CH3, CO, CH3. Nah, hanya itu ada 6. Nah, ini deuteriumnya 6. Begitu juga asetonitril CH3 CN ya. Hanya ada 3 diganti dengan deuterium juga sama. Eh, namun biasanya walaupun dia terdeuteriasi, itu ada sisa sedikit gitu ya kandungan dari proton itu yang muncul. Jadi dia kadang menyisakan puncak di sini. Kalau untuk aseton nilainya sekian, asetonitril biasanya muncul di puncak sekian, dan sekian. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi eh, kita harus tahu analisa NMR
sampel kita itu menggunakan pelarut apa. Karena nanti di daerah ini misalkan kita gunakan kloroform CH-Cl3 ya, hanya cuma satu jadi D-nya satu. Nah, itu di daerah 7,2 itu jangan dipresentasikan sebagai puncak sinyal Sampel. sinyal puncak dari sampel. Ha, ha. Jadi dia itu kemungkinan besar adalah sisa Pelarut. atau residu pelarut. Ini nilainya. Begitu juga dengan kalau kita menggunakan karbon NMR itu terdeteksinya di daerah sekian. Oke, ini contoh spektrum proton NMR ya. Jadi misalkan itu contohnya untuk proton A dan proton C, proton B juga ya. Proton A di sini dia jauh dari O, jadi kemungkinan nilainya geseran kimianya akan lebih rendah dibandingkan proton C dan proton B. Tapi kalau kita bandingkan proton B dan proton C dan proton B, lebih besar mana geseran kimianya? Oh, ini Bu, ini kan tetangganya O langsung. Sedangkan yang di sini dia masih ada karbon lagi tetangganya. Maka ini lebih besar. Nanti muncul di geseran kimia yang lebih besar ya. Di C di sini, B di sini, nah di sini. Kemudian benar nggak kita konfirmasi kalau A ini tetangganya ada dua, berarti dia akan splitting menjadi multiplisitasnya triplet. Ya. Mhm. Kemudian yang C ini tetangganya tiga, jadi dia menjadi kuartet di sini. Ini yang B gak ada tetangganya, gak ada proton, jadi tidak ada splitting proton di sini, tidak ada splitting spin, sorry, tidak ada splitting spin, jadi multiplisitasnya dia jadi singlet. Oke, ini nanti bisa dicoba. Ada dua spektrum, Anda bedakan mana yang satu kloropropana, mana satu iodopropana. Kelihatannya serupa, ya, berbeda di geseran kimia. Itu juga dengan ini bisa dicoba. Nah, satu lagi yaitu tentang spektroskopi karbon NMR serupa dengan proton NMR yang dideteksi di sini hanya karbon 13. Jadi karbon 13 ini eh, dia kelimpahannya juga lebih rendah dibandingkan karbon 12. Jadi dia digunakan di sini karena dia punya nilai spin atau L yang setengah ya. Jadi ada spin plus setengah dan min setengah. Nah, di sini untuk geseran kimianya nilainya sedikit berbeda, jadi lebih tinggi ya. Jadi untuk karbon, misalkan daerah ini alkana jenuh, berarti yang dia ikatannya hanya sigma aja, karbon sigma, kemungkinan dia di daerah ini, di rendah sekali. Semakin ke atas untuk geseran kimianya, itu berarti dia lingkungannya juga ada atom yang elektronegatif. Ini ditunjukkan dengan ini. Misalkan golongan karbonil itu memberikan serapan yang di daerah yang tinggi. Ini biasanya untuk karbonil. Nah, jadi nanti bisa lihat ada daftar daftarnya nggak hanya berupa kisaran ini, tapi juga ada nilainya. Jadi dituliskan antara 100 misalkan sampai 150 untuk aromatik, karbon aromatik. Gitu ya. Kemudian serupa dengan proton, kalau proton tadi ada istilahnya enantiotropik sama diasterotropik. Nah, di sini karbon ada sebutannya homotopik sama enantiotropik karbon. Homotopik berarti dia ekivalen karbon satu dan karbon lainnya di daerah tersebut itu em, dia ekivalen, maka dia muncul pada daerah yang sama. Jadi kalau Anda lihat C di sini kan sama semua. Nah, itu akan muncul dalam
untuk satu puncak. Begitu juga di sini yang homotopik adalah yang hijau-hijau, yang hitam-hitam itu juga homotopik sendiri. Jadi ada dua di sini nanti. Ini akan menentukan ini ya jumlah puncaknya. Jadi di sini ada dua puncak, yaitu hitam sama hijau nanti. Nilainya akan berbeda karena mereka tidak ekivalen. Tapi yang hijau ekivalen dengan yang hijau, karbon yang hijau. Yang hitam dengan yang hitam. Begitu juga untuk molekul sebelahnya. Untuk yang A, ini sudah ditandai. Jadi yang homotopik itu yang sama warnanya. Jadi ini misalkan contohnya pada senyawa campur, kamper gitu ya. Jadi nilai misalkan 43,29, 43,9 itu adalah mewakili karbon 5 dan 4. Karbon di sini dan di sini. Nah, ini lingkungannya berbeda. Dia kelihatan seperti tebal, tapi ternyata jika diperbesar, dia merupakan puncak yang berbeda. Nah, ini memang kadang kita minta atau enggak sih, biasanya juga sudah langsung diberikan perbesaran di daerah ini oleh eh, yang menganalisis. Jadi nanti bisa atau menggunakan software, softwarenya apa ya Ibu, kok lupa ya, Meta apa ya, Me- hmm, Mes Renova. Jadi Mes Renova, Ibu waktu eh, S3 sempat pakai itu. Jadi kita bisa menggunakan file yang diberikan oleh penganalisis NMR tersebut dan isinya akan ngirim file. Nanti kita bisa perbesar daerah itu atau kita olah datanya di situ pakai Mesh Renova. Biasanya sudah disediakan kok daerah. Ini akan otomatis dia perbesar kalau kelihatan mepet-mepet supaya tidak salah menginterpretasikan. Duh, habis. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, Nasma. Udah, Ibu. Oke, mungkin itu kan ada beberapa tugas itu ya, tugas kecil sebenarnya. Silakan dicoba karena untuk ujiannya nanti ini juga termasuk NMR ya. Em, Ibu akan berikan jauh hari sebelum Anda ujian. Rencananya ini aja, Anda presentasikan suatu artikel gitu ya, yang menjelaskan tentang misalkan dia isolasi bahan alam, kemudian data-data itu Anda presentasikan. Jadi ada data mungkin UV, IR, MS, dan NMR yang ada dalam artikel tersebut, Anda jelaskan berdasarkan teori interpretasi struktur senyawa organik kemarin. Eh, Artikelnya dari Ibu, Bu. iya, dari saya. Anda bisa lagi kapan? Hmm, terserah, Bu. Terserah. Oke, Oke, Bu. meskipun minggu depan Pak Reza, nanti gampang lah kita ya. Baik, Bu. Oke, Insya Allah semoga ini bisa Ibu cari entar lagi anunya, apa Baik, Bu. artikelnya. Ya. Ini saya diberi nanti ya, Bu. Apa? Materi ini. Oh iya ya. Ya. Ya, makasih ya Nasma. Mungkin Sama-sama, Ibu. itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, barokah. Amin. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.